Pak Sarman, kita lihat begitu ya suasana Lebaran masih sangat terasa di hari ini. Ya. Tentunya kalau dari para pelaku usaha juga akan melihat kehadiran begitu para pendatang baru dari kampung menuju Jakarta yang berharap mengadu nasib di sini dan juga mendapat kesuksesan untuk berkarir di Jakarta. Ya. Kalau dari point of view Anda sebagai pelaku usaha, apakah dari tahun ke belakang dibandingkan dengan tahun ini ada sedikit perubahan dalam jumlah pendatang baru ke Jakarta? Ya, kalau sesuai dengan data yang kita dapat dari Dukcapil DKI Jakarta ya, bahwa tren urbanisasi ke Jakarta itu tahun ini semakin menurun. Contohnya misalnya tahun 2022 itu sebesar 27.478 jiwa. Turun di tahun 2023 sebesar 25.918 jiwa. Dan di tahun 2024 turun lagi sekitar 37,47%, sekitar 16.207. Nah, kita nggak tahu nih 2025 ini apakah semakin menurun gitu dalam hal ini. Tapi memang kita lihat bahwa ini beberapa faktor yang mempengaruhi itu adalah pertama memang kita lihat bahwa Jakarta itu kan sangat aktif melakukan sosialisasi bahwa kalau datang ke Jakarta itu tidak boleh seperti zaman dulu lagi. Modal nekat, ya kan? Tidak ada lagi modal nekat, gitu kan? Kalau enggak menjadi beban. Itu pertama. Yang kedua kita lihat bahwa Jakarta ini kan sudah didorong menjadi kota jasa. Sedangkan industri-industri manufaktur itu kan sudah tanda kutip sudah akan dipinggirkan, udah akan pindah dari Jakarta. Dan saat ini kita lihat bahwa manufacturing, pabrik, industri itu kan udah bertebaran di sekitar wilayah penyangga Jakarta, ya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur dan segala macam. Sehingga memang kita lihat bahwa keinginan daripada orang-orang daerah ke Jakarta itu sudah berpikir dalam arti kata bahwa kalau saya tidak memiliki skill, kalau saya tidak memiliki suatu latar belakang pendidikan yang mumpuni, saya tidak memiliki suatu keahlian, maka sudah berpikir dua kali untuk datang ke Jakarta dalam hal ini. Sehingga itu yang kami melihat bahwa kalau datang ke Jakarta, mereka pada posisi sudah siap bersaing, siap berkompetisi, dan siap menggapai nasib yang lebih baik ke depan. Bukan lagi misalnya ya bondo nekat aja lah, pokoknya apapun yang terjadi ke Jakarta, tidak lagi seperti itu. Itu dulu pola lama. Kalau sekarang saya lihat anak-anak muda kita dengan perkembangan teknologi yang ada, mereka udah bisa mengupdate apa sih yang terjadi di Jakarta, apa sih lapangan pekerjaan yang terjadi di Jakarta. Nah, sehingga itu yang membuat kita lihat bahwa tingkat urbanisasi ke Jakarta itu semakin tahun semakin menurun. Tapi kita bersyukur bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah tegas ya bahwa Jakarta itu terbuka untuk siapapun. Artinya tidak melakukan operasi justisia, tidak melakukan operasi kependudukan, tapi siapapun yang datang silahkan karena Jakarta adalah milik semuanya, tapi jangan sekali-sekali datang tanpa modal yang mumpuni gitu. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Harus memerlukan skill begitu ya, tidak hanya modal nekat datang ke Jakarta. Tapi kalau kita bicara juga terkait data dari Anda tadi, penurunan pendatang ke Jakarta yang mengalami penurunan beberapa tahun ke belakang, apa juga karena peluang kerjanya di Jakarta juga semakin menipis, Pak Sarman? Itu betul. Jadi gini, bagi masyarakat daerah yang ke Jakarta yang memiliki suatu latar belakang pendidikan yang mumpuni, kemudian juga punya keahlian dan skill, saya rasa mereka terbuka bersaing di Jakarta. Tapi ketika mereka memang memiliki katakanlah pendidikan menengah ke bawah, berarti kan memang yang disasar itu kan adalah industri atau katakanlah mungkin pabrik. Nah, sedangkan di Jakarta itu kan sudah pabrik, sudah banyak yang sudah berpindah dalam hal ini. Nah, sehingga itu yang saya lihat bahwa mereka pasti akan menuju kepada daerah-daerah yang memang di sana itu tersedia lapangan pekerjaan khusus kepada pendidikan-pendidikan yang menengah ke bawah dalam hal ini. Nah, kemudian kita lihat juga adalah beberapa provinsi-provinsi dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini sudah ada, itu juga sudah mengalami kemajuan. Sehingga kita lihat bahwa orang-orang daerah itu tidak lagi selalu harus ke Jakarta gitu kan, tapi juga sudah melihat juga ibu kota provinsi yang lain. Katakanlah misalnya seperti di Pulau Jawa ada Surabaya, ada Semarang, ada Bandung dalam hal ini. Di daerah Sumatera misalnya ada Medan, ada Palembang, ada Lampung dan segala macam. Jadi
orang-orang daerah di satu provinsi juga kabupaten itu juga akan melihat peluang yang ada di ibu kota provinsinya. Dan mereka juga itu menjadi salah satu alternatif untuk mencari katakanlah nasib yang lebih baik dalam hal ini. Gitu.